Pertama-tama, apa itu modernisasi? Modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Ini sesuai dengan pendapat Huntington tahun 1997 bahwa istilah modern ini seringkali dilawankan dengan istilah tradisional. Nah, lebih lanjutnya, Sukanto tahun 1999 mendefinisikan modernisasi sebagai suatu transformasi sosial yang tradisional atau premodern dalam arti teknologi dan organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang stabil gitu, yang menjadi ciri negara-negara barat. Wujud dari modernisasi menurut Sukanto adalah berkembangnya aspek-aspek kehidupan modern, seperti yang pertama ada mekanisasi, yang kedua ada media massa yang teratur, ada urbanisasi, ada peningkatan pendapatan per kapita, dan juga mencakup perubahan struktur yang menyangkut lembaga-lembaga sosial, norma-norma, stratifikasi sosial, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait dengan proses modernisasi. Jadi proses modernisasi ini seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi yang dicirikan dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, selain itu, menurut Martono, proses modernisasi ini sangat luas dan juga relatif. Relatif ini maksudnya bergantung pada ruang dan waktu. Eh, Relatif dalam arti dimensi waktu gitu. Artinya apa yang kita lihat sekarang sebagai suatu hal yang modern, mungkin dalam beberapa waktu kemudian akan dilihat sebagai sesuatu yang masih tradisional. Sementara relatif dalam dimensi ruang, artinya itu apa yang kita anggap modern di suatu tempat, itu bisa aja dianggap tradisional di masyarakat lainnya. Misalnya internet gitu. Internet bagi masyarakat tertentu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sudah modern, sangat modern. Tapi bagi masyarakat lainnya, internet bisa aja sudah dianggap sebagai suatu alat komunikasi yang biasa atau bahkan sebagai alat komunikasi yang sudah tradisional. Masih terkait dengan proses modernisasi, menurut Sumarjan, proses modernisasi ini pada masyarakat memiliki beberapa tahap. Tahap pertama berada pada tingkat adat, yang ditandai dengan masuknya alat-alat industri berteknologi tinggi serta konsumsi modern. Pada tahap ini, masyarakat ini baru mampu menggunakan alat-alat melalui petunjuk-petunjuk teknis secara manual dan masih kurang memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat-alat atau teknologi tersebut. Tahap kedua adalah tingkat lembaga, yakni masuknya jaringan sistem kerja modern di kalangan masyarakat lokal. Hal ini dapat terjadi misalnya dengan masuknya lembaga-lembaga birokrasi modern yang melayani kepentingan negara. Tahap ketiga adalah tahap tingkat individu. Di tahap ini manusia sudah mampu memperbaiki sendiri peralatan yang dimilikinya, mampu menyempurnakan atau mampu menambah kegunaan alat itu dengan peralatan-peralatan lainnya. Dan tingkat keempat adalah tingkat inovasi atau tingkat orisinal, di mana masyarakat sudah mampu untuk menciptakan sendiri barang teknologi modern yang mereka butuhkan. Meskipun dalam prosesnya mereka juga harus melalui jaringan kerja dengan masyarakat lain yang lebih luas. Selanjutnya pemikiran tentang ciri-ciri modernitas. Ada tiga yang akan saya berikan. Yang pertama dari Lauer. Menurut Lauer, ciri-ciri modernitas mencakup yang pertama tingkat perkembangan ekonomi yang terus-menerus berlanjut, partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang cukup memadai, terjadinya difusi norma-norma sekuler dan rasional dalam kebudayaan, peningkatan mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat, serta terjadinya transformasi kepribadian individu agar dapat berfungsi secara lebih efektif sesuai dengan tuntutan modernitas. Sementara itu, Comte menyebutkan bahwa ciri-ciri modernitas mencakup konsentrasi tenaga kerja di perkotaan atau di pusat-pusat urban, lalu ada pengorganisasian pekerjaan berdasarkan efektivitas dan keuntungan atau profit. Yang ketiga adalah semakin banyaknya penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi. Lalu adanya kemunculan antagonisme secara terpendam dan secara nyata manifest antara buruh dan majikan. Adanya perkembangan dalam ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial di masyarakat, serta sistem ekonomi yang berlandaskan pada usaha yang bebas dan kompetisi terbuka. Yang ketiga adalah ciri-ciri modernitas menurut Kumar. Menurut Kumar ada 5 ciri-ciri dari modernitas. Yang pertama adalah individualisme. Artinya peran individu ini sangat besar dalam sistem sosial.
Jadi peran individu ini menggantikan peran kelompok atau peran komunitas yang lebih dominan dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Yang kedua adalah diferensiasi atau spesialisasi. Artinya terjadinya spesialisasi dalam bidang-bidang pekerjaan, sehingga muncullah profesionalisme, muncullah keperluan akan keragaman, keterampilan, dan kecakapan. Nah, spesialisasi ini juga memperluas pilihan peluang hidup di masyarakat, peluang dalam hal pendidikan, dalam pekerjaan, dan juga termasuk peluang dalam gaya hidup. Yang ketiga adalah rasionalitas atau perhitungan. Artinya seiring dengan modernisasi ini, segala aspek di kehidupan masyarakat ini memiliki ciri efisiensi dan juga rasionalisasi. Yang kelima adalah ekonomisme, yakni dominasi aktivitas, tujuan-tujuan, kriteria-kriteria, dan juga prestasi ekonomi dalam kehidupan sosial ini semakin dominan. Dan yang kelima, yang terakhir menurut Kumar adalah perkembangan. Nah, perkembangan ini dikaitkan dengan globalisasi, yaitu meluasnya jaringan atau jangkauan hubungan sosial masyarakat akibat dari modernisasi. Nah, selanjutnya menurut Tomka, ada beberapa fenomena-fenomena modernisasi yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah marginalisasi budaya-budaya tradisional. Artinya apa? Artinya budaya tradisional ini semakin kesini semakin pudar akibat tergantikan oleh budaya modern yang datang dari luar. Yang kedua adalah perubahan dalam bidang politik. Misalnya dengan semakin banyaknya negara-negara yang merdeka, tumbuhnya demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik modern, dan juga semakin diakuinya hak asasi manusia. Selanjutnya adalah perubahan di bidang ekonomi, yaitu semakin kompleksnya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, semakin berjalannya pembangunan industri berskala besar, semakin meningkatnya konsumerisme di masyarakat, semakin meningkatnya pendapatan, dan juga semakin banyaknya konsumsi-konsumsi simbolik. Lalu ada juga perubahan dalam bidang-bidang sosial, yaitu munculnya misalnya kelompok-kelompok baru di masyarakat, seperti misal kelompok buruh, dan kelompok intelektual, dan juga kelompok-kelompok lainnya. Lalu ada juga perluasan dalam bidang pekerjaan, dan pemisahannya dengan kehidupan berkeluarga. Sebagai contoh misalnya di masyarakat pertanian yang masih tradisional, keluarga ini merupakan sebuah unit produksi uh, sendiri gitu. Misalnya ayah bekerja menggarap lahan, istrinya memetik hasil pertanian gitu. Berbeda dengan di zaman modern di mana sumber penghasilan keluarga diperoleh dengan cara bekerja di luar. Misalnya dengan cara menjadi buruh, dengan cara menjadi pegawai, dengan cara berdagang dan lain sebagainya. Lalu juga ada tumbuhnya kemandirian atau privatisasi dari keluarga. Artinya di masa modern, keluarga ini semakin punya otoritas untuk mengatur berbagai mekanisme yang ada di dalamnya gitu, untuk mengatur cara kerjanya sendiri. Jadi urusan dalam keluarga adalah urusan dirinya sendiri gitu, bukan lagi menjadi urusan tetangganya atau urusan komunitas sekitarnya. Dan fenomena yang terakhir menurut Stomka adalah pemisahan waktu untuk bekerja dan waktu yang digunakan untuk bersantai atau beristirahat. Selanjutnya kita bahas pemikiran dari Anthony Giddens mengenai mekanisme pemisahan. Menurut Giddens, modernisme telah memunculkan suatu proses yang merupakan sebuah pemisahan. Seperti yang didefinisikan Giddens, bahwa pemisahan atau disembedding berarti keluarnya hubungan sosial dari konteks interaksi lokal dan restrukturisasinya melintasi waktu atau ruang yang tidak terbatas. Menurut Giddens ada dua mekanisme yang terlibat dalam proses pemisahan ini. Yang pertama adalah symbolic token, yaitu alat tukar simbolik yang diwujudkan dalam bentuk uang. Uang ini menurut Giddens memberi peluang bagi kita untuk menukarkan segala hal, terlepas dari apakah hal yang ditukar tersebut memiliki kesamaan kualitas satu sama lain atau tidak. Uang ini memungkinkan kita untuk terlibat dalam transaksi-transaksi dengan orang yang terpisah jauh dari kita oleh waktu dan ruang. Ini kata Giddens dalam Ritter 2012. Yang kedua adalah expert system. Expert system ini sebenarnya pandangan yang mirip dengan konsep pembagian kerja atau division of labor dalam solidaritas organik menurut Durkheim. Sistem ahli diposisikan oleh Giddens sebagai sistem pemisah atau disembedded system karena mampu menggantikan relasi sosial dari kedekatan konteks. Contohnya, ketika kita melewati sebuah jembatan, maka secara tidak langsung kita mempercayai para arsitek atau para expert, ahli yang merancang jembatan tersebut.